Selamat datang di Kampung Alun-Alun RW 9, Kelurahan Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta. Kampung ini menjadi salah satu pengelolaan gugus tugas kampung dalam penanganan COVID-19. Untuk itu, mari kita lihat seperti apa pengelolaannya. Kita akan sedikit memberikan beberapa penjelasan terkait dengan prosedur untuk isolasi atau karantina mandiri di rumah, tentunya di Kampung Alun-Alun RW 9 ini. Kita ikuti yuk. Saat ini kita akan memasuki salah satu rumah warga yang ada di Kampung Alun-Alun. Tapi sebelum itu kita wajib cuci tangan. Yuk. Permisi, permisi Pak. Kita dari BPBD DIY ingin melakukan peninjauan terkait aktivitas warga selama masa COVID ini, Bapak. Ya, terima kasih sebelumnya dengan Pak siapa? Pak Joko. Oke, terima kasih Pak sudah diperkenankan. Sekarang belajar di rumah dengan sistem online. Oke. Sedang belajar ya Pak? Keduanya masih sekolah? Satu SMP, satu SMK. Ini merupakan salah satu aktivitas siswa-siswi yang saat ini diliburkan akibat adanya COVID-19, yaitu dengan belajar di rumah. Tentunya ketika kita di rumah juga bisa melakukan aktivitas yang asik lainnya seperti online lewat HP. Meskipun di rumah kita harus tetap bisa dikontak, itu sangat penting tentunya. Oke, selain itu ada apa lagi Bapak? Aktivitas di sini? Masak apa hari ini Bu? Masak buncis. Oke. Belinya di mana ini Bu? Di pasar. Apakah kesulitan Ibu untuk mencari bahan-bahan ini di pasar ataupun di market lainnya Ibu? Kebetulan enggak juga sih kesulitan. Cuma sekarang memang pasar dibatasi jam tutupnya ya. Tutupnya biasanya lebih awal dari kayak biasanya. Oke, berarti dalam setiap hari pergi ke pasar atau seminggu sekali ke pasar Ibu? Enggak tiap hari. Paling enggak minimal ya 3 hari sekali. Selain memasak, kira-kira kegiatan apa lagi yang Ibu lakukan? Ya di ngepel, rumah? nyapu, bersih-bersih rumah, ya dan kemana-mana. Ada kesulitan tidak dengan masa COVID ini? Ya, Ada jelas. perbedaan tidak? Pasti dong Mbak. Biasanya kita kerja aktivitas. Ini mau nggak mau nggak bisa kemana-mana. Iya. Untuk pengeluaran terus keluar terus kan. Iya. Untuk pemasukan sementara ini nggak ada. Untuk membersihkannya seperti apa Bu yang dilakukan langkah-langkahnya? Kita menyediakan deterjen, Oke. kasihkan tempat, sama ngambil lap. Iya. Nanti kita deterjen lapnya itu dimasukkan ke deterjen, kita pakai gagang pintu yang tertentu yang sering dipegang. Yang sering dipegang Iya, ya. yang sering dipegang Iya. baik kita maupun tamu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kampun Bu. Ye, monggo Pak RT. Nggih. Heeh. Nyun sewu Pak RT. Nyun sewu nek Nggih. badhe mlebet wonten griya kula aturi cuci tangan. Oh, nggih Bu. Wah, nyuwun pangapunten Pak kesupen ya. Oh, nggih. Kalau cuci Monggo. tangan nggih, Nggih, Bu. monggo Pak RT. Itu menjadi salah satu prosedur penting yang harus kita lakukan setiap ada tamu yang datang ke rumah. Kok ndi Pak iki kok ngarani kok. Baik, mau ngene. Pak RB. Kan saka kelurahan. Lapor ke Bu Lurah. Ngilis gawe data tentang cara itu jasa Wesma wis dadi. Terus karo ngelaporke nak sesuk iki arep ana pembagian sembako sak RW kabeh didata sudah siap. Terus karo ngelaporke nak kegiatan di neng RT penyemprotan seminggu 2 kali sudah tak laporin kabeh ke Pak RW. Jadi ora ana masalah apa-apa iki mau dideng karo Bu Lurah, pokoknya selalu koordinasi karo kelurahan ngono Pak RW. Wes sing anu wae engko kali koordinasi karo Nah. Tapi ya kan kan bantuan
warga kan juga Pak, Pak. Iya. Permisi, Nggih, mohon monggo, Bapak. nggih, monggo. Monggo Bu, Bu. Nggih, Nggih. aja tanglet-tanglet. Nggih, Nggih. Yang saya niki nek nanti bahasanya campur basa Jawa, basa Indonesia. Ya, ya Mbak apa-apa. Sampai mawon. Nggih. Nah, kita tadi sedang cerita apa Pak? Sepertinya seru sekali. Oh gini ya Mbak. Oke. Sudah ini kampung alun-alun, ada produsen sini ya. Tadi bis sampai kurang itu laporan ke Bu Lurah tentang kegiatan di kampung alun dan Cokroyodan ini. Kon gawe data sudah tak laksanakan Mbak, tak lapor ke kurang karo tentang kegiatan besok hari Selasa sore itu mau pembagian sembako untuk warga. Karo tentang penyemprotan di wilayah Kampung Alun lan Cokroyodan seminggu 2 kali sudah dilaksanakan. Itu Mbak Ben. Kabeh wargane ben do seneng, ora do stres. Iya, berarti banyak aktivitas Sampai kegiatan aktivitas ya. Karena gue kegiatan Mbak Iya. ben temeringet ya. Monggo di samping Nggih. ini. Kemudian Pak RT Mbak. Nggih. Kinten-kinten kondisi masyarakat dalam menghadapi COVID saat ini seperti apa di sini Pak? Iya, jadi gini Mbak, untuk kondisi masyarakat di kampung alun-alun dan Cokroyodan itu kita mengkondisikan, kita menghimbau seperti apa yang disampaikan oleh pemerintah tentang SOP, bagaimana tata cara misalnya orang mau datang dan sebagainya. Kita selalu mengkondisikan kepada warga dan ya alhamdulillah kita selalu kita punya media baik Iya. yang kalau kita sekarang kan ada media sosial yaitu melalui WhatsApp karena kita sudah dihimbau untuk kita tidak kumpul-kumpul. Nah sementara ini kita komunikasi dengan pengurus RT dan warga masyarakat itu melalui medsos. Misalnya ada dari pihak kelurahan, kecamatan ataupun dari yang lain, nah itu kita sampaikan melalui dua media tadi, satu media melalui musola, kemudian juga melalui media sosial. Kira-kira apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas pada masa COVID ini Pak? Iya, masyarakat itu sesuai dengan himbauan dari pemerintah seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya menjaga jarak, kemudian ada stay at home, anak-anak belajar di rumah, kemudian orang tua kita selalu mengawasi. Nek ono sik pas meninggal piye nek kondisi ngene iki apa wis do siap? Yo, Piye carane ngatasine? yo sesuai wae karo SOP pemerintah. Yang penting jangan takut Ibu. Ya. Kira-kira Oh, gitu ya. seperti apa di sini Pak Ya. persiapannya? Persiapannya ya semoga aja nggak ada ya. Iya. Tapi kalau misalnya ini ada itu pun ya kita menyesuaikan seperti apa yang dihimbau dan sesuai SOP yang ada di pemerintah. Ketika misalnya ada yang meninggal, kalau meninggalnya di rumah sakit ya untuk pemulasarannya ya sesuai dengan apa yang di rumah sakit. Kemudian kalau itu di rumah kita menghubungi via puskesmas yang Iya. instansi yang terkait bagaimana untuk melaksanakan tersebut. Kita mengikuti aja. Nah, kita Sangat banyak sekali informasi yang diberikan dari Kampung Alun-Alun ini. Terima kasih sekali sudah berbagi bersama kami. Tentunya matur suwun Nggih. sekali. Nggih. Saya mau Monggo, undur monggo. diri. Monggo, sugeng tindak, Nggih, Mbak. terima Matur kasih nuwun. Bapak Nggih, untuk monggo. berbaginya. Nggih. Terima kasih Ibu. Sami-sami. Iya, anu sembako sepak RT, nggo. Oh, nggih. Iya. Makasih ya. Ya, wis matur nuwun. Matur nuwun. Mbak Wi, Assalamualaikum. Nggih. Iki arek enteng sembako nggo Ibu. Saat ini kita sedang bersama dengan salah satu tokoh masyarakat di Yogyakarta. Tentunya akan memberikan salah satu himbauan untuk menghadapi COVID-19. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Iya. Mbak. Kira-kira ada himbauan apa untuk menghadapi COVID-19 ini? Sebelumnya mohon maaf, dengan siapa Bapak mungkin Iya. bisa memperkenalkan agar warga masyarakat DIY bisa tahu. J, saya Ahid Widirahmanto, dituakan di kampung ini. Kemudian terkait dengan COVID-19, ini memang sesuatu yang harus kita hadapi, bahwa bencana, ada bencana alam, ada bencana non alam, dan Indonesia memang
menjadi satu daerah yang kita harus siap, atau bahkan bahasa saya kita harus familiar dengan bencana, baik bencana alam maupun yang bencana non alam. Nah kebetulan yang ini adalah bencana non alam yang kalau ini bisa kita manage dengan baik, ini menjadi satu pembelajaran yang luar biasa. Tetapi kalau tidak, betul-betul bisa menjadi sebuah bencana. Nah harapan kami ini menjadi pembelajaran bagi kita. Yang pertama, bahwa kita jangan sampai panik menghadapi ini. Betul sekali. Yang kedua, kita harus betul-betul sesuai dengan protokol yang disampaikan oleh pemerintah. Kita jangan membuat acara sendiri-sendiri, jangan dengan keyakinan sendiri-sendiri. Karena saya yakin bahwa pemerintah, kemudian tokoh-tokoh agama, itu sudah berpikir jauh ke depan untuk keselamatan bangsa dan negara. Nah kalau kemudian kita punya cara sendiri-sendiri, ya kita bisa melihat beberapa negara asing juga mengalami hal yang seperti itu. Tetapi insya Allah bangsa kita adalah bangsa yang sangat toleran, sangat tawadhu, dan insya Allah juga tidak senang neko-neko bahasa saya. Nah maka monggo ini kita hadapi bersama, bahwa Quran sendiri sudah mengatakan bahwa ada sebuah kesusahan mesti akan datang sebuah solusi. Sehingga kita harus yakin bahwa ini akan cepat berakhir, dengan catatan kita semua adalah mau untuk menyesuaikan dengan protokol yang ada. Jangan keluar rumah kalau tidak ada sesuatu yang sangat penting. Kemudian cuci tangan setiap saat, kemudian jaga jarak ketika kemudian kita harus berhadapan dengan orang lain. Seperti kita ini ya, Pak. ini jaraknya kan koyo-koyo mungsuan, tapi memang harus begini, ya harus begini. Kemudian juga yang kita hadapi adalah sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi nyata. Ya, jadi kalau kemudian masih ada yang mengatakan, "Oh, saya tidak apa-apa, saya tidak apa-apa," belum tentu yang tidak apa-apa itu menjadi sehat betul. Karena bisa jadi yang kelihatannya sehat sudah terpapar, itu bisa menjadi penyebab. Ya, maka kemudian kita juga harus hati-hati betul. Maka saya sepakat kalau kemudian nanti kita harus menggunakan masker seluruhnya, saya sepakat. Kalau kemarin yang menggunakan masker yang merasa sakit, kalau saya begini tidak sakit pun juga harus menggunakan masker. Saya sudah siap Pak. Ya, saya juga membawa tak. Saya sudah siap ya Pak. Tetapi karena orang seringkali, maka edukasi ke masyarakat sangat penting. Kemudian sebagai warga masyarakat, marilah kita ikuti apa yang itu menjadi petunjuk pemerintah, apa yang menjadi petunjuk para ulama. Majelis ulama sudah menentukan, Muhammadiyah sudah menentukan, NU sudah menentukan. Apalagi yang mau kita cari? Saya kira para ulil amri kita itu sudah sangat bijaksana. Sehingga monggo bersama-sama kita hadapi ini. Insya Allah kalau semuanya sesuai dengan protokol yang ada, ini tidak akan lama. Tetapi kalau semua bikin acara sendiri-sendiri, ya saya tidak ngerti mau sampai kapan. Dan kita juga jangan hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita juga harus memikirkan orang lain. Karena ini adalah bencana, ini adalah musibah yang harus kita hadapi bersama. Terkait dengan banyak isu nih Pak, bahwasanya warga banyak yang menolak untuk pasien baik ODP, PDP maupun bahkan jenazah korban COVID ini. Bagaimana himbauannya agar warga itu tidak takut atau tidak mengucilkan gitu? Jadi begini Mbak, ini penyakit, ini penyakit. Orang yang kena itu bukan kemudian jadi aib, bukan aib ini, ya. Tapi bagi masa yang masih edukasinya masih kurang, barangkali menganggap sesuatu yang aib, sesuatu yang kalau orang Jawa itu mengatakan bahwa ini kudu didoi, itu sangat salah. Didoi dalam arti jaga jarak iya, dalam arti bagaimana sesuai dengan protokol iya. Tetapi kalau kemudian dikucilkan, ya kemudian apalagi ada informasi sudah menjadi jenazah pun ditolak, ini sangat berlebihan, ya. Karena dalam paham agama kita bahwa seorang yang meninggal karena musibah seperti ini, ya itu termasuk mati syahid. Jadi bagus matinya. Hanya memang di dalam pengelolaannya harus sesuai dengan protokol yang ada. Kita tidak bisa mendekat. Harus ada beberapa orang saja yang di situ sesuai dengan menggunakan pakaian tertentu. Tetapi jangan kemudian ditolak. Jangan kemudian dianggap ini adalah aib.
itu tetap saudara kita yang kebetulan karena memang harus meninggal dengan cara seperti itu. Harus kita terima. Nah, makanya kemudian kita harus bisa mengedukasi juga pada masyarakat bagaimana supaya jangan kemudian menolak, ya. Apalagi kemarin ada berita sudah dimakamkan saja suruh pindah. Ini sangat-sangat keterlaluan, ya, sangat keterlaluan. Jadi yang sudah terpapar misalnya entah itu ODP, entah PDP, monggo itu tetap warga kita, saudara kita. Asalkan sesuai dengan protokol yang ada, insya Allah tidak apa-apa. Kemudian yang sudah terlanjur meninggal, ya kita doakan, ya kita doakan. Jangan kemudian bahkan sampai jenazahnya ditolak. Sekali lagi ini keterlaluan, ya. Jadi monggo kita terima semuanya, ini musibah, ya. Yang sekali lagi kita harus bisa menerima. Di samping itu juga kita marilah tetap untuk berdoa. Kita juga harus tetap untuk mengupayakan lahir batin supaya musibah ini betul-betul bisa cepat berakhir. Saya kira itu Mbak yang saya sampaikan, ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ji, Bapak sama-sama, untuk Ji. himbauan kepada warga masyarakat. Tentunya kepada seluruhnya jangan lupa hotline kita untuk posko COVID-19 adalah 0274 54 kali 85. Sekali lagi 0274 54 kali 85. Kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Nama saya Eferi Ardi Wijanarko, yaitu beralamat di alun-alun Kota Gede, Yogyakarta, Kelurahan Purbayan. Nah, ini saya datang mudik dari Bali, sampai di rumah lapor RT yang diketahui oleh RW juga. Selanjutnya saya suruh cek kesehatan ke puskesmas. Itu himbauan untuk pemudik. Ayo ikuti aturan kampung. Cek kesehatan dan karantina mandiri 14 hari. Ingat, karantina 14 hari mandiri. Selanjutnya aman untuk semuanya. Seperti ini, saya sudah cek ke puskesmas, saya dikasih ini. Ini form, di HP juga ada, di anak setiap hari kita ngisi ini melaporkan itu ke koordinator di puskesmas dan seluruh kelurahan Purbayan Kota Gede. Jadi kita diketahui, saya sebagai pendatang diketahui kesehatannya, apa benar-benar itu ODP atau PDP atau corona. Nah, ini kita bisa selanjutnya bisa tahu seperti ini. Jadi kita bisa mengisolasi mandiri. Ini. Nah, untuk teman-teman yang datang pemudik, khususnya dimanapun berada, monggo sadar diri dan selalu lapor ke RT. Jadi nanti selanjutnya akan kita lanjutkan mengecek kesehatan diri sendiri di puskesmas. Itu saja para pemirsa, ya, para yang melihat, monggo kita program kampung ini peraturan ampur kita taati, yang khususnya adalah dari pemerintah juga kita taati. Monggo kita demi kesehatan kita bersama. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.